Oke, selamat siang, malam, sore bagi teman-teman yang menonton. Cuman bagi kita selamat sore. Di sini kita sedang berada di depan mie bakso Mas Yanto di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, di sini saya juga mengundang beberapa narasumber dan saya sendiri selaku host pada podcast kali ini. Nama saya Raffi Ramadan Hutsi, kerap disapa Raffi, dan mungkin boleh teman-teman sekalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rian Aksan Farawi. Nama saya Muhammad Rio Hadian. Nama saya Salman Maulana. Oke. Nah, alasan saya mengundang teman-teman yang ada di sini sebagai narasumber pada hari ini adalah karena teman-teman sepertinya expert dalam bidang cuan dulu baru nikah atau nikah dulu baru cuan, yaitu tema pada podcast hari ini yang nantinya akan diajukan sebagai tugas sebenarnya di mata kuliah Agama Islam AB gabungan 01 dan 02. Nah, sebelumnya mungkin saya akan menanyakan pendapat yang bisa dijawab oleh siapapun yang mau menjawab duluan. Menurut kalian gimana nih? Cuan dulu atau nikah dulu? Kalau saya ya, Boleh. Pribadi nih. Boleh, pribadi aja, pribadi. cuan dulu sih. Cuan dulu, kenapa tuh? Karena untuk menghidupi nanti ke depannya itu kan kita nggak boleh kayak bergantung. Banyak nih yang lain tuh kayak bergantung kepada orang tuanya gitu kan. Apalagi kalau habis nikah tuh tinggal bareng orang tua tuh kayak gimana gitu kan, kayak nggak enak. Oke. Jadi makanya pribadi dari saya cuan dulu sih, jadi bisa ntar ya beli rumah, nyicil beli kendaraan dan lain sebagainya gitu. Oke. Ada pendapat lagi? Dari saya mungkin saya juga sependapat ya sama Rian. Oke. Karena kenapa harus cuan dulu baru nikah? Karena seperti yang kita tahu kan sekarang banyak tuh kayak yang hubungan pernikahannya nggak berlangsung lama karena faktor ekonomi kan. Oke. Jadi kayak kalau sekiranya belum siap, menurut saya lebih baik persiapkan dulu dengan baik secara material, mental, ataupun hal-hal lain yang harus disiapkan agar hubungan itu bisa langgeng sampai akhir hayat lah. Oke, berarti sudah siap begitu ya. Betul. Oke, menurut AA Salman nih gimana? Menurut saya pribadi saya setuju sama Rian, sama Rio juga. Oke. Karena kenapa? Karena nikah itu bukan soal tentang cinta gitu. Oke. Jadi kita Dalam emang nih. harus mempersiapkan segala hal dari materi, Oke. dari segi apapun itulah. Apalagi kita kan sehari-hari juga buat makan pun pakai uang gitu, bukan pakai daun. Oke. Jadi dari saya pribadi saya lebih ke cuan dulu baru nikah gitu. Oke. Jadi jangan sampai kalau udah nikah pulangnya ke rumah masing-masing buat Iya, makan, betul, gitu ya. itu dia, betul, Jangan betul, sampai betul, seperti itu betul, ya. betul, Oke. betul. Mungkin selanjutnya akan ada sedikit pertanyaan yang kontradiktif dari cuan dulu baru nikah, karena kan tadi tiga-tiganya cuan dulu baru nikah kan. Nah, kalau kita melihat dari zaman sekarang di era modern ini, dan apalagi kita melihat kembali ke agama ya, banyak di antara anak-anak muda zaman sekarang, oke, sudah cuan dulu, mengejar cuan dulu baru nikah dan lain sebagainya. Cuman yang jadi permasalahan adalah ketika mereka mengejar cuan, banyak dari mereka itu oke, kita bareng-bareng sampai rumahnya pun bareng-bareng gitu sekamar. Padahal kembali ke agama Islam itu kan hal yang tidak diperbolehkan, belum muhrim. Zina ya. Zina. Betul. Betul. Nah, menurut kalian gimana nih masing-masing pendapat kalian kan? Mungkin ada benarnya juga kalau kita tidak melihat dari sisi agama gitu ya. Karena ya mungkin mereka rumahnya hanya satu, lagi berjuang bareng dan lain sebagainya. Cuman balik lagi mereka belum nikah gitu. Nah, menurut pendapat kalian nih gimana nih? Dari saya dulu nih. Boleh dari siapapun. Kalau dari saya itu sangat ya tadi bisa dibilang ya itu termasuk salah satu zina ya. Iya, zina, Eh, betul. Astagfirullah. Nggak boleh itu nggak boleh banget sih. Astagfirullah. Nggak Nggak boleh banget ya. Astagfirullah. Nggak boleh banget. Jadi Jangan sampai kalau lah. misalnya tadi pertimbangannya rumahnya cuma satu, kan kita semua punya orang tua ya. Betul. Walaupun misalkan orang tua udah nggak ada, kan kita masih punya keluarga gitu. Betul. Kita masih adalah tempat untuk pulang gitu, nggak semuanya tuh hanya sama pasangan gitu. Oke. Jadi menurut gua hal kayak gitu sih jangan jadikan kebiasaan gitu loh. Oke. Soalnya kalau misal dijadikan kebiasaan ya orang kayak gitu sekarang udah ngelihatnya kayak biasa aja gitu loh. Oke. Jadi makanya mulai dari diri kita ngelihat orang lain tuh jangan kayak ngebiasain diri kita tuh kayak gitulah gitu. Oke, berarti menurut Mas Rian gak cuma dari diri pribadi tapi juga dari contoh yang baik gitu Ya. bagi orang lain. Oke, siapa lagi?
Mas Salman atau Mas Rio boleh? Sebenarnya kalau menurut saya juga betul kata Mas Tian tadi, karena untuk zaman sekarang mungkin sudah banyak yang menormalisasi hal kayak gitu ya. Tapi sebetulnya ya sebaik-baiknya tuh dihindari lah, dijauhi, karena kalau udah tinggal berdua tuh kan akan banyak godaan, banyak ya hal-hal yang tidak diinginkan takutnya terjadi gitu kan. Jadi itu juga hal yang akan mungkin menghambat ke depannya nanti. Jadi lebih baik kalau misalkan fokus, kalau pengen cari cuan dulu ya fokus pada diri sendiri dulu aja gitu. Jangan sampai karena nunggu cuan nih jadi harus kayak tinggal bareng sama pasangan. Menurut saya itu zina berat juga ya kalau dalam agama Islam ya. Kalau pandangan Mas Salman nih? Betul saya setuju sih sama Rio, sama Rian juga. Apalagi kan Allah juga berfirman gitu dalam surat Al-Isra ayat 32 gitu. Apa isinya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabilan. Artinya? Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang itu maknanya yaitu larangan mencangkup segala hal yang mengarah pada zina, seperti memandang syahwat, berduaan gitu kan, sekamar gitu. Terus juga sentuhan. Bukan hanya perbuatan zina itu sendiri menurut tafsir Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Tapi di dalam dalil lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berbicara, cabul, nafsu berkeinginan, dan kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kalau menurut Mas Salman udah jelas nih, tertera dalam Al-Quran dan hadis bahwasannya itu tidak diperbolehkan. Iya, betul. Walaupun mereka sedang mengejar cuan atau sedang kesusahan, tapi setidaknya hindarilah zina-zina itu. Betul. Tambahan nih. Itu kan sebenarnya pacaran tuh di dalam Islam tuh udah nggak boleh ya. Apalagi tinggal bareng gitu loh. Astagfirullahaladzim. Belum muhrim ya. Betul. Setuju. Apa tadi sudah disebutkan juga ya dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi ya? Iya, ayat 32 tadi. Oke. Mungkin kalau secara hukum dan agama kita sudah selesai nih, sudah clear lah ya, bahwasannya itu tidak diperbolehkan dan kita memang sependapat semua nih kalau emang cuan dulu baru nikah. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir juga dari saya. Nah, menurut teman-teman nih, cuan seperti apa sih yang menjadi standar kalau teman-teman tuh udah cukup dan udah siap untuk menikah? Ini kan balik lagi preferensi masing-masing kan? Ya. Nah, menurut mas-mas kalian nih gimana nih? Bebas dari siapa dulu deh? Kalau dari saya sih standarnya ya. Nggak harus yang sampai gimana sih. Yang penting cukup untuk diri kita minimal aja ya. Minimal diri kita udah cukup, udah memenuhi, dan juga kita bisa lah ngasih ke kedua orang tua gitu atau ke keluarga. Itu sih yang utama. Terus juga kalau misalnya ada lebihnya baru bisa kita lanjut ke nikah gitu sih. Yang penting diri kitanya udah cukup dulu dan keluarga juga udah maksudnya terbagi rata lah gitu loh. Dan adil. Berarti menurut Mas Rian tidak ada nominal pasti, tapi seenggaknya cukup untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Boleh lanjut Mas Salman atau Mas Rio? Boleh mungkin Mas Rio duluan. Kalau saya betul sepakat sekali ya sama yang dibilang sama Mas Rian. Karena ya balik lagi ke tadi, karena menurut saya ketika nikah tuh bukan cuma ngehidupin diri kita sendiri kan. Maksudnya kayak apalagi nanti kita punya anak, bahkan sampai keluarga juga itu kan harus tercukupi lah secara keluarga biar pernikahan kita tuh bisa langgeng gitu. Saya sepakat itu. Ya, jadi ketika cukup untuk diri kita sendiri yang pasti yang pertama, lalu cukup untuk orang-orang terdekat kita seperti orang tua atau adik kakak. Lalu mungkin yang terakhir ya, ketika dirasa sudah bisa menafkahi anak orang, baru sudah siap untuk menikah. Standar mapannya kurang lebih masih sama, tapi ya seenggaknya cukup untuk diri sendiri dan keluarga tadi ya. Menurut Mas Salman gimana? Apakah ada nominal tertentu gitu? Menurut saya pribadi itu untuk cukup nominal itu mungkin bisa dikatakan apa ya? Tidak membuat hidup si pasangannya ini menjadi downgrade. Minimal bisa kita bisa menyaingi hidup pasangan kita seperti apa. Iya, menyamakan. Dan juga sebelum kita ke pasangan,
kita sebagai cowok sebagai laki-laki menurut saya itu harus membahagiakan ke orang tua lebih dulu sebelum ke pasangan. Gitu. Oke. Dan juga kita harus mempersiapkan sebelum nikah itu bukan hanya cuan gitu, tapi tapi mempersiapkan di dalam akhlaknya, agamanya, ya seperti Karena itulah. kan kita juga nanti bakal jadi pemimpin. Iya betul. Di dalam keluarga ya. Apalagi kita hidup dengan agama gitu, agama Islam gitu. Jadi kita tidak melulu soal cuan, tapi kita juga harus ada agamanya. Fondasi agama lah. Ya Oke. betul. Berarti dari awal memang sudah harus niat untuk berjalan dengan agama yang lurus, dengan Ya. agama yang Islam gitu. Karena kan balik lagi innamal a'malu binniyat ya. Ya. Sesungguhnya amal itu adalah bagian dari niat. Niat Betul, itu betul, dimulai betul. dari niat itu adalah amal begitu. Betul. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dan mungkin ada pesan-pesan. Karena kan kita di sini sepakat bahwasannya cuan dulu baru menikah nih. Dan ya faktanya per hari ini terlalu banyak orang-orang di luar sana yang menikah dulu baru cuan, yang akhirnya pernikahannya itu tidak berjalan dengan semestinya, banyak perceraian terjadi dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari mas-mas sekalian untuk menghindari hal seperti itu gitu. Pesan-pesan untuk mungkin lebih ke apa ya? Pokoknya jangan kita salah ambil langkah lah gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah dalam apa? Udah teteh nih dalam satu pendirian gitu, ya udah gitu, jalanin dulu dan tekunin gitu loh. Dan yang utama sih berani tanggung jawab sih atas pilihan kita gitu. Jadi untuk meminimalisir kayak tadi apa namanya, pernikahan yang tidak sesuai gitu ya. Betul. Oke. Mas-masnya yang lain tanggapan Kalau lagi? saya mungkin sedikitnya saya ngerti ya kenapa banyak yang memutuskan untuk menikah terlebih dahulu, karena setahu saya juga menikah itu salah satu untuk menyempurnakan agama kita kan. Betul. Tapi ya sebisa mungkin lah kalau misalkan masih merasa belum siap ya bisa untuk dipertimbangkan lebih dulu. Segala hal yang akan menunjang pernikahan kita nanti. Jadi ya jangan terlalu buru-buru lah, walaupun tahu itu baik buat agama, tapi ya sebisa mungkin harus dipertimbangkan dengan baik. Dipikirkan secara matang gitu ya. Terakhir dari Mas Salman mungkin. Mungkin dari saya pribadi coba pantaskan diri dulu lah. Pantaskan. Karena menurut saya pribadi nikah itu bukan soal cinta-cinta gitu. Ada banyak hal yang emang yang harus dipikirkan gitu. Tahan nafsu gitu. Coba pantaskan diri terlebih dahulu, dan coba kalau misalkan udah pantas, coba ambil tanggung jawabnya dan jalani aja. Siap. Mungkin tadi pesan-pesannya itu sekaligus menjadi penutup ya podcast singkat kita pada sore hari ini tentang cuan dulu baru nikah dalam perspektif agama Islam. Ya tadi yang bisa disimpulkan ya kalau cuan dulu ya, tapi setidaknya jangan melakukan zina serambi mempersiapkan pernikahan itu. Betul. Itu harus dipersiapkan, dan ketika emang ingin menikah itu harus menjadi pikiran, sudah melewati pikiran yang matang agar nantinya menjadi kebijakan yang sangat tepat begitu ya. Betul. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh para narasumber hebat kita pada hari ini. Dan sekian, ini juga sekaligus menjadi ajuan atau diajukan untuk tugas mata kuliah agama Islam. Itu saja. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. Udah cukup.